Halo semuanya, selamat pagi, shalom, salam jumpa kembali di pembelajaran agama hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Seperti biasa, lihat teks doa ini, silakan dibacakan langsung ataupun dalam hati. Semoga Allah Tuhan yang berkarya dalam diri kita hari ini. Kita lihat teks doa berikut ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Oke teman-teman, kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab kelima, yaitu gereja dan dunia. Gereja dan dunia tentu nanti kaitannya adalah antara hubungan gereja dengan dunia. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi dunia. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dunia? Kita lihat dari situasi dunia pada sekarang ini. Yang pertama adalah permasalahan dalam hidup manusia. Ada tiga nanti yang disinggung di sini, yang dibahas dalam tema ini, yaitu berkaitan dengan perdamaian, kemudian keadilan, dan juga nanti lingkungan hidup. Kita lihat satu persatu tentang masalah perdamaian. Perang yang masih terjadi, terutama nanti perang saudara, ini nanti salah satu bentuk bahwa belum terciptanya perdamaian di dunia. Jadi misalnya disebutkan di sini perang Suriah. Jadi ada nanti campur tangan negara lain yang membuat perang ini seolah-olah menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi masyarakat Suriah atau negara Suriah maupun dan nanti ke negara-negara yang lain. Jadi dikatakan damai bukan berarti memang tidak ada perang, bukan itu, tapi lebih di sini kita mau lihat bahwa dunia masih belum damai karena masih ada perang. Jadi nanti perdamaian juga bisa, ketidakdamaian bisa juga karena alasan lain nanti, seperti misalnya yang terjadi pada situasi sekarang ini, dunia diguncang oleh COVID-19. Jadi juga nanti disebut ketidakdamaian umat manusia. Yang kedua adalah masalah ketidakadilan atau keadilan. Jadi di sini nanti boleh juga kita katakan ketidakadilan ini diwali dari, katakanlah yang paling tinggi adalah negara-negara besar dengan negara-negara atau negara-negara kaya dengan negara-negara kecil atau negara-negara yang masih berkembang. Nah, jadi kesenjangan ini makin melebar nanti ketika ada negara yang sangat jauh tertinggal dengan negara-negara yang sudah maju. Tentu akibatnya kepada masyarakat di mana negara itu berada. Seperti misalnya negara kita, pasti imbasnya adalah ke penduduk-penduduk sipil seperti kita. Jadi ini juga salah satu ketidakadilan yang terjadi dalam hidup dunia sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ini sangat panjang lebar dibahas karena tentu sangat mendesak atau permasalahan yang sangat mendesak pada situasi sekarang ini. Yang pertama adalah polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Jadi ini nanti tentu berkaitan dengan pencemaran udara. Yang kemudian yang kedua sama juga masih berkaitan dengan pencemaran udara, polusi karbon dioksida dari pembakaran bensin untuk transportasi. Jadi asap yang dikeluarkan oleh alat transportasi.
Kemudian gas metana dari peternakan dan pertanian. Ini juga masih nanti berkaitan dengan katakanlah seperti yang tadi, polusi udara atau bagian kebersihan dari pernapasan. Kemudian aktivitas penebangan pohon ini juga selalu masih terjadi, walaupun sebenarnya manusia sudah merasakan bagaimana akibat dari kesembronoan penebangan pohon itu sendiri, bisa kekeringan atau nanti bisa banjir dan lain-lain. Kemudian penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi banyak sebenarnya usaha yang sudah dilakukan oleh manusia bagaimana pupuk organik itu lebih diutamakan atau lebih difokuskan untuk membuat atau menambah bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan. Kemudian kenaikan permukaan air laut seluruh dunia. Ini tentu nanti kaitannya dengan kutub utara atau kutub es yang sudah semakin lama semakin mencatat. Ini nanti akibat dari pemanasan global. Kemudian peningkatan intensitas terjadinya badai. Nah, jadi kalau ini sebenarnya boleh kita katakan bencana, tapi juga karena pasti ada pengaruh dari ulah manusia. Kemudian menurunnya produksi pertanian akibat gagal panen. Gagal panen ini boleh karena hujan berkepanjangan, karena banjir, karena katakanlah misalnya wabah atau penyakit yang ditimbulkan oleh serangga dan lain-lain. Kemudian makhluk hidup terancam kepunahan. Jadi makhluk hidup dan bahkan dikatakan manusianya sendiri sudah ikut terancam. Nah, jadi makhluk hidup sangat banyak yang sangat terancam, itulah tentu binatang, terutama nanti binatang-binatang yang sudah langka. Inilah permasalahan yang terjadi saat ini, yang bisa kita lihat. Tentu nanti permasalahan yang sangat kita rasakan pada saat ini adalah bagaimana penyebaran virus COVID-19. Baik, kita lihat berikutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keadilan, perdamaian, dan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Jadi kepada ketiga masalah di dunia tadi. Kita lihat dari segi ajaran kitab sucinya. Yesus mengamanatkan kepada kita para pengikutnya agar menjadi garam dan terang dunia. Tentu ini berkaitan dengan keadilan dan perdamaian. Bagaimana kita menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu ini menjadi tugas sekaligus menjadi tanggung jawab manusia, khususnya bagi pengikut Yesus itu sendiri. Jadi nanti boleh kita lihat di Matius 5 ayat 13-16 bagaimana kita memang dihunjuk atau ditugaskan menjadi garam dan terang dunia. Kemudian Yesus akan membangun kerajaannya di bumi ini, di mana manusia akan mengalami kesejahteraan. Itulah salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Bagaimana kerajaannya juga sungguh-sungguh meraja di dunia ini. Ketika kerajaan Allah itu sudah meraja, pasti manusia akan mengalami kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, kita dipanggil untuk berperan serta secara aktif dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab manusia, bagaimana kerajaan Allah itu tadi sungguh-sungguh meraja di dunia ini. Ini yang bisa kita lihat dari bagaimana ajaran kitab suci berkaitan dengan ketiga masalah yang ada di dunia, keadilan, perdamaian, dan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga adalah, atau yang B, ajaran gereja. Dari segi ajaran gereja berkaitan dengan yang tiga tadi. Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini termuat dalam dokumen Gaudium et Spes dari dokumen Konsil Vatikan kedua. Jadi ini dari artikel 26 atau disingkat dengan GS artikel 26. Nanti boleh kita lihat apa saja yang dikatakan di situ atau apa isinya, dan intinya tentu berkaitan dengan bagaimana sama manusia harus bertanggung jawab untuk saling menyejahterakan. Jadi bukan hanya keuntungan sendiri,
tapi juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Kemudian kegembiraan, harapan, serta duka kaum miskin dan menderita merupakan keprihatinan gereja. Jadi tugas atau karya yang sudah dilakukan oleh Yesus itu yang disebut dengan option for the poor atau ditujukan kepada orang miskin atau orang menderita, maka itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab gereja dan keprihatinan salah satu juga dari gereja itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sama seperti tadi, bahwa gereja dipanggil untuk melaksanakan dan mewujudkan amanat Yesus Kristus dan diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera. Jadi kalau kita baca nanti beberapa kitab suci juga bagaimana Yesus selalu katakanlah menyapa murid-murid itu dengan kata salam damai bagimu atau salam damai sejahtera bagimu. Dan ini juga damai inilah yang harus diperjuangkan oleh manusia di dunia ini, terutama para pengikut Yesus itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah kita lihat nomor C, bagaimana upaya gereja menjaga kelestarian lingkungan alam atau lingkungan hidup itu. Gereja mengajak atau melalui para gembala gereja itu, para petinggi gereja, supaya kita memiliki kesadaran berekologi. Banyak hal, bahkan banyak kelompok-kelompok yang dibentuk untuk membuat kepedulian kepada lingkungan itu. Jadi misalnya seruan untuk menanam pohon atau gerakan ekologi, menanam dan merawat. Itu sudah sangat banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menyamakan diri adalah pencinta lingkungan hidup. Kemudian dari ajaran sosial gereja mengingatkan kita bahwa bumi yang telah diciptakan Allah mesti digunakan secara bijaksana oleh semua orang. Jadi bijaksana tentu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, kemudian kepentingan untuk generasi berikutnya. Jadi bukan dimusnahkan, dihabiskan pada saat ini, untuk berikutnya sudah tidak ada. Jadi dikatakan bijaksana bahwa bukan tidak bisa digunakan, tetapi digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan bersama atau kesejahteraan umum itu. Ya, jadi kita lihat bagaimana rangkuman dari semua yang sudah kita bahas ini. Tentu nanti rangkuman ini sekaligus juga menjadi arahan atau menjadi tugas, menjadi panggilan untuk kita bagaimana gereja dengan dunia itu senantiasa harus punya hubungan yang erat. Kita lihat, keadilan adalah suatu prinsip menata dan membangun masyarakat manusia yang damai sejahtera. Jadi ada keadilan, pasti nanti kaitannya hidup sejahtera atau damai sejahtera akan tercipta. Kemudian damai merupakan kesejahteraan tertinggi yang sangat diperlukan setiap umat manusia, selalu berkaitan damai dengan keadilan, damai dengan kesejahteraan itu selalu berkaitan. Kemudian sejahtera adalah keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan, dan seharusnya setiap orang memperoleh sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup secara manusiawi. Jadi tentu nanti kenapa terjadi kesenjangan itu, karena orang ada yang hanya mengambil untuk dirinya sendiri, kemudian menyengsarakan yang lain. Jadi harus setiap orang memperoleh sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup secara manusiawi. Kemudian yang terakhir adalah gereja harus terlibat memperjuangkan kondisi dan situasi masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa gereja, kita sebagai anggota gereja bertanggung jawab untuk memperjuangkan kondisi dan situasi masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Baik, anak-anakku semua, ini yang bisa kita lihat dari gereja dan dunia dan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Semoga kita semakin aktif, semakin terlibat dalam tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kedamaian, kesejahteraan, dan juga nanti
ikut terlibat untuk menjaga dan merawat alam atau lingkungan hidup. Baik, semoga bermanfaat. Materi ini kiranya bisa membantu kita dalam segala hal, dan tentu tugas seperti yang dikatakan tadi dan tanggung jawab itu adalah bagian untuk kita semua. Sekian hari ini, terima kasih. Shalom.